jadi. One, two, three, funky. Hello guys, welcome to my vlog. So udah lama banget nggak bikin video, dan di video hari ini aku bakal bikin video klarifikasi. Kenapa sih namanya klarifikasi? Jadi karena banyak yang tanya ke aku, Kak, kok bisa ya ke Jepang? Bukannya lagi nggak bisa proses visa ya? Jadi di video hari ini pokoknya aku bakal menjelasin kenapa kok aku bisa pergi ke Jepang pas pandemi seperti ini. Oke, first of all, aku bakal jelasin kalau aku itu bisa kembali ke Jepang menggunakan re-entry permit. So, artinya aku punya izin kembali untuk masuk ke Jepang. Nah, re-entry permit itu sendiri berlaku selama 1 tahun aja. Jadi, misalnya kalian meninggalkan Jepang pada tanggal 20 Januari 2019. Berarti batas maksimal kalian untuk tiba di Jepang itu di tanggal yang sama, tapi di tahun yang berbeda. Jadi, tahun depannya lagi. Nah, karena itulah aku bisa kembali ke sini. Apakah sebelumnya udah punya visa? Pasti aku udah punya visa, aku udah punya Sayurikado. Sayurikado itu residence card-nya Jepang. Jadi kalau kalian ke sini, pasti kalian butuh proses awalnya nih ya. Pasti kan bikin dari COE, bikin apply visanya, habis itu kalian harus habis visa, pas sampai Jepang langsung jadi residence card itu. Nah, prosesnya aku sama aja kayak orang-orang biasanya. Jadi aku waktu itu aku harus translate dokumen, terus aku harus fotokopi semua dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan COE. Nah, proses pemikiran COE-nya itu based on my experience itu makan waktu sekitar hampir 1 bulan. Karena itu kan harus nunggu ya. Nah, itu aja udah 1 bulan. Habis itu pas CO-nya udah datang, itu pun aku nunggu ya. Jadi 1 bulan itu belum termasuk proses pengiriman COE-nya ke Indonesia. Itu makan waktu sekitar 1 minggu lah. Jadi misalnya Senin dikirim, mungkin sekitar Jumat udah nyampe. Nah, habis itu aku nunggu lagi nih proses untuk ngajuin jadi visa. Nah, ngajuin visa itu sendiri kan di kedutaan masing-masing ya. Itu sekitar 2 atau 3 hari. Jadi ya sebenarnya cepet sih kalau untuk ngerubah COE jadi visa. Tapi yang lama itu adalah COE-nya, karena dokumen kalian jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang miss. Dibaca semuanya yang perlu dikumpulin dokumennya, terus kalian perlu translate apa aja. Nah, sebenarnya kalau kalian masuknya langsung ke university, mungkin university yang akan bantu kalian untuk proses pengajuan COE. Nah, tapi di case aku, karena aku bukan waktu proses pengajuan COE itu aku daftarnya bukan ke university, jadi aku harus melakukannya sendiri, dibantu dari pihak sekolah, bukan university. Aku dibantu oleh pihak sekolah, tapi untuk proses semua translate-nya aku harus ngelakuin sendiri. Jadi yang aku submit ke mereka adalah udah hasil translatean. Jadi mereka tinggal nunggu aku untuk submit semua dokumen yang diperlukan, dan mereka yang akan membantu aku untuk ngajuin COE-nya, dan mereka yang bakal kirim ke Indonesia lagi gitu. Jadi singkat cerita itu aku sudah pernah masuk ke Jepang dengan visa pelajar dan sudah mempunyai Sairyu cardku sendiri itu tahun 2019 akhir, sekitar bulan Novemberan. Dan ya, jadi dan visa yang aku dapat itu kebetulan dapat yang 2 tahun. Jadi itu bakal expire di tahun 2021 ini di bulan November. Lah, kenapa kok aku bisa kembali ke Jepang? Jadi saat kalian sudah punya visa, waktu kan sampai di Jepang nih, kalian bakal dapat yang namanya Sairyu Kado atau Residence Card. Residence Card itu sangat penting dan jangan sampai hilang, ya. Nah, karena aku udah punya itu, terus saat aku misalnya, ini sebelum corona ya, sebelum corona pun misalnya aku mau bolak-balik ke Indo-Jepang pun lebih gampang. Nah, cumanya sekarang jadi susah adalah bagi kalian yang belum pernah ke Jepang, belum punya residence card itu yang susah banget, karena kalian belum punya residence card ini, karena ini penting banget. Jadi kalau kalian punya COE ini, COE cuma berlaku 6 bulan setelah itu dikeluarkan. Habis itu
kalau CEO-nya udah ada, aku nggak ngerti apakah sekarang kedutaan melayani pendaftaran visa atau pembuatan visa, karena kan sekarang kondisinya Jepang masih tutup. Jadi ya mungkin mereka masih mempospon proses pembuatan visa atau pengajuan visa. Nah, coba kalau kalian punya residence card misalnya, meskipun di saat pandemi ini kalian pingin kembali ke Indonesia, kalau kalian sudah punya residence card dan kalian mendapat ada re-entry permit, itu artinya kalian bisa kembali lagi ke Jepang atau datang lagi ke Jepang. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kayak informasi yang memberitahukan bahwa misalnya Jepang lagi tidak menerima warga negara Indonesia, kayak misalnya yang lagi terjadi kan, kayak misalnya kasus India gitu. Itu kan benar-benar ditutup total meskipun kalian punya residence card atau kayak visa pelajar atau apapun itu kan lagi ditutup ya, jadi tidak menerima sama sekali. Itu tidak menutup kemungkinan juga untuk hal itu terjadi. Tapi ya puji Tuhan, so far kalau kalian sudah punya re-entry permit dan Sairukado itu, kalian masih diperbolehkan datang lagi ke Jepang. Jadi ya sebenarnya prosesnya itu sebenarnya gampang. Nunggu COE-nya juga ya itu butuh effort lah, maksudnya kan harus translate dokumen dan nunggu waktunya, deg-degan keterima nggak ya COE-nya, kira-kira dapat nggak ya. Tapi setelah udah dapat COE itu semuanya tuh gampang banget, tinggal dibawa ke embassy, terus kalian tinggal nunggu sampai visanya dikeluarin, habis itu kan udah bisa berangkat ke Jepang. Namun karena sekarang balik lagi COVID membuat segalanya susah. Aku ngerti banget buat kayak teman-teman aku yang udah pengen banget ke sini, pada bilang, aduh pengen banget ke Jepang, kapan ya bisa. Aku juga nggak ngerti, cuma kita hope, kita semua berharap COVID cepat selesai, jadi ya semua international student juga bisa merasain gitu loh, gimana sih jadi international student di Jepang. Jadi mereka nggak cuma sekolah lewat Zoom, pasti itu boring banget sih. Jadi ya sebenarnya buat kalian nanya ke aku, kenapa kok bisa? Ya ini jawabannya. Jadi buat yang tanya, kenapa kok aku bisa datang ke Jepang saat pandemi? Karena satu, aku udah punya residence card, dan kedua, aku masih punya re-entry permit. Dan ini belum kadaluarsa. Kalau misalnya nih, saat corona atau kapanpun itu kan balik ke Indonesia, dan lebih dari 1 tahun, which is re-entry permit itu bakal kadaluarsa, kalian udah nggak bisa datang lagi ke Jepang karena itu kadaluarsa, dan itu artinya kalian harus urus ulang COE-nya. Dan menurut aku sih itu ribet banget, jadi aku kayak sangat menghindari sebisa mungkin. Ya kurang dari 1 tahun aku sudah balik lagi ke Jepang. Gitu guys, jadi ya sebenarnya gitu aja, biar kalian nggak bingung kenapa ya kok pada bisa ke Jepang saat pandemi ini. Kemungkinannya karena mereka udah punya re-entry permit dan residence card itu. Karena ini 2 penting banget. Kayak yang tadi aku bilang, meskipun kalian udah punya residence card, terus punya re-entry permit, tapi kalian melebihi 1 tahun, kan harus bikin ulang, dan ini nggak bakal berlaku semua. Gitu aja dari aku hari ini guys, semoga klarifikasi ini membuat kalian clear kenapa kok ada beberapa orang yang bisa kembali ke Jepang, datang ke Jepang saat corona. Dan semoga membantu, aku berharap COVID cepat selesai. And see you on my next vlog. Bye-bye.